Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat pemirsa, pada video ini saya akan membacakan satu materi di dalam kitab Matan Khoyah wa Takrib, bab tentang muharramat atau perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi, yang haram untuk dinikahi. Baik, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk mendoakan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abu Qodi Abu Sujad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pengajian kitab ini menjadi tambahan amal jariah bagi Syekh Qodi Abu Sujad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal muharramatu bin nasi arba'ah masyarata. Pasal ini adalah pasal yang membahas tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dalam istilah fikih, muharramat ini disebut dengan mahram. Artinya apa? Artinya yang terlarang. Perempuan yang dilarang untuk dinikahi berdasarkan nas atau dalil dari Al-Quran jumlahnya ada 14 orang atau 14 golongan. Sab'un bin nasabi, 7 di antara 14 itu haram dinikah karena sebab pertalian darah atau nasab. Nasab itu keturunan, ada hubungan darah di antara laki-laki tersebut dengan perempuan tersebut. Nah, siapa yang dimaksud nasab ini? Yang pertama adalah al-ummu, ibu, wa in ghalat, dan seterusnya sampai jalur ke atas. Maksudnya adalah seorang laki-laki selain haram menikah dengan ibunya sendiri, juga dengan ibu dari ibunya dan seterusnya ke atas, dengan neneknya, dengan nenek buyutnya dan seterusnya. Nah, artinya antara nenek dengan cucu itu tidak boleh saling menikahi. Sebaliknya, dalam pengertian yang berbeda juga berlaku bagi kakek. Kakek tidak boleh menikah dengan cucu perempuannya. Ibu tidak boleh menikah dengan anak laki-lakinya. Wal bintu, dan anak perempuan, wa insafalat, dan seterusnya sampai jalur ke bawah. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan anak gadisnya, anak perempuannya. Begitu juga dengan cucunya, dengan cicitnya, seterusnya sampai ke bawah. Kalau masih hidup, maka haram untuk dinikahi. Wal ukhtu, yang ketiga adalah haram, perempuan yang haram dinikah oleh seorang laki-laki adalah saudara perempuannya. Saudara perempuan dalam hal ini bisa saudara seayah dan seibu, bisa saudara seayah saja, bisa juga saudara seibu saja. Yang penting dia memiliki pertalian darah sebagai saudara, baik itu kakaknya maupun adiknya. Wal kholatu, dan bibi dari jalur ibu. Kholah itu adalah adik atau kakaknya ibu. Nah, kalau dalam bahasa Jawa bisa disebut bule, bude. Nah, bahasa Indonesia tante. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan tantenya, budenya yang merupakan kakak atau adik ibunya.
Wal amatu, jadi yang selanjutnya adalah bibi dari jalur ayah. Jadi selain tidak boleh menikah dengan bibi dari jalur ibu, juga dari jalur ayah. Kakak atau adik dari ayah itu haram untuk dinikahi. Wa bintul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Nah, anak perempuan dari kakak atau adik laki-laki bisa disebut dengan keponakan. Wasnatani birrodoi, dua orang kemudian yang haram untuk dinikah itu disebabkan karena adanya hubungan persusuan atau rodo itu persusuan. Siapa saja perempuan yang haram dinikah karena jalur persusuan? Yang pertama al-ummu, ibu, al-murdiatu, ibu yang menyusui. Jadi seorang anak laki-laki tidak boleh menikah dengan ibu yang menyusuinya. Dalam hal ini dia bukan anak dari perempuan tersebut, tetapi disusui oleh perempuan tersebut. Nah, dalam tradisi Arab ini sangat lazim ada ibu susuan, karena memang menyusui itu adalah profesi yang lazim dimiliki oleh perempuan-perempuan di sana. Dengan menyusui mereka mendapatkan bayaran. Kalau kita melihat dalam budaya Indonesia ini agak jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan ada anak atau bayi laki-laki yang disusui oleh selain ibunya. Nah, apabila penyusuan ini lebih dari 5 kali dan si bayinya belum berumur 2 tahun, maka menurut jumhur ulama di antara mereka terdapat hubungan rodo atau hubungan persusuan, sehingga dari hubungan ini lahirlah hukum haram untuk saling menikah. Wal ukhtu minar rodoi, yang kedua dari jalur persusuan, perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki adalah saudara sesusuannya. Saudara sesusuan maksudnya adalah anak dari ibu yang menyusuinya, ibu yang bukan ibu kandungnya tetapi menyusuinya, dan dia punya anak. Nah, anaknya itu, anak gadisnya haram untuk dinikahi. Wa arba'un bil musoharoti, 4 orang dari 14 yang haram dinikah tadi adalah haram disebabkan karena adanya hubungan kemertuaan, adanya hubungan perkawinan. Nah, jadi kalau yang sebelumnya tadi ada jalur nasab, pertalian darah, yang kedua ada jalur persusuan, yang selanjutnya adalah jalur perkawinan. Nah, dari jalur perkawinan ini ada 4 perempuan yang haram untuk dinikah. Siapa saja? Yang pertama adalah ummuz zaujati, ibu dari istri. Jadi kalau seorang laki-laki sudah menikah dengan seorang perempuan, maka selamanya sampai hari kiamat, meskipun istrinya ini sudah meninggal atau sudah bercerai, mereka sudah bercerai, si laki-laki bekas suami ini tidak boleh menikah dengan ibu dari istrinya atau mertuanya. Nah, maka status mertua di dalam hukum Islam atau fikih itu adalah mahram abadan, mahram yang selama-lamanya, yang tidak akan pernah berhenti. Jadi walaupun usia pernikahan suami istri tadi itu hanya 1 hari, bahkan 1 jam, selama dia punya ibu, nah maka sampai selama-lamanya laki-laki ini tidak boleh menikah dengan ibu dari istrinya. Kemudian warobi batu,
Yang kedua, haram dari jalur pernikahan adalah anak tiri. Anak tirinya siapa? Anak tiri dari laki-laki tersebut. Nah, misalnya dia si laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan yang perempuan itu sudah punya anak, menikah dengan janda yang sudah punya anak dan anaknya perempuan. Nah, maka anak perempuan ini namanya robibah atau anak tiri. Tetapi ada syaratnya. Idza dakhala bil ummi. Apabila si laki-laki ini sudah berhubungan seksual dengan ibu atau dengan istri yang janda ini. Dalam arti kalau ternyata kemudian mereka menikah belum sempat berhubungan seksual, si istri meninggal, maka bekas suami ini boleh menikahi anak tirinya. Karena apa? Karena belum berhubungan seksual dengan ibunya. Tapi kalau sudah berhubungan seks dengan ibunya, maka sampai hari kiamat terdapat larangan menikah di antara laki-laki ini dengan anak tirinya. Kemudian wazaujatul abi dan istri bapak, istrinya bapak. Salah satu perempuan yang haram dinikah sebab jalur musyawarah atau perkawinan adalah istri dari ayah. Jadi seorang laki-laki yang mempunyai ibu tiri, ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain, jadi bukan ibu kandungnya. Nah, itu terdapat hubungan antara anak laki-laki ini dengan ibu tirinya, di mana hubungan ini melahirkan hukum haram untuk saling menikahi. Maka walaupun pernikahan ibu tirinya dengan ayahnya tadi sudah berakhir, ibu tirinya sudah jadi janda lagi, maka anak laki-laki itu tidak boleh menikah dengan ibu tirinya. Wa zaujatul ibni dan istri dari anak laki-laki. Dalam hal ini bisa disebut dengan menantu. Misalnya seorang laki-laki punya anak laki-laki, lalu anak laki-lakinya itu punya istri, berarti dia punya menantu. Antara si laki-laki ini dengan menantu perempuannya terdapat hubungan mahram. Jadi terdapat hubungan yang haram untuk saling menikahi. Jadi walaupun menantunya tadi misalnya bercerai dari anaknya, bapak mertua tidak boleh menikah dengan menantunya. Kemudian wawahidatun min jihatil jam'i. Satu lagi yang diharamkan, dan kali ini adalah haram sebab mau dipoligami. Nah, haram sebab sebab larangan untuk berpoligami, larangan untuk dipoligami. Itu ada yang pertama ukhtuz zaujati, saudara dari istri. Kakak atau adik perempuannya istri itu tidak boleh dinikah oleh seorang laki-laki yang sudah terikat pernikahan dengan si istri. Jadi misalnya ada seorang laki-laki namanya Agus menikah dengan Ani punya saudara perempuan, kakak namanya Ina, lalu punya adik namanya Ana. Nah, maka Agus ini tidak boleh mempoligami Ani dengan Ana maupun dengan Ina. Karena apa? Karena haram hukumnya mengumpulkan atau mempoligami kakak adik menikahi kakak dan adik dalam waktu yang sama. Beda kalau sudah bercerai. Nah, kalau sudah bercerai dengan Ani, Agus ini boleh menikah dengan Ina atau Ana.
dikarenakan keharamannya di sini adalah keharaman untuk mengumpulkan atau berpoligami. Kemudian wala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha, dan tidak boleh mengumpulkan atau menikah secara poligami seorang perempuan dengan bibinya, bibi dari jalur ayah. Nah, jadi nggak boleh menikahi bibi sekaligus keponakannya, bibi sekaligus seorang perempuan dengan bibinya, bibi yang dari jalur ayah. Wala bainal mar'ati wa kholatiha, demikian juga tidak boleh menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibinya dari jalur ibu. Nah, jadi mau bibi dari jalur ayah maupun jalur ibu itu sama-sama tidak boleh dinikahi secara poligami. Tetapi jika salah satunya bercerai, misalnya dengan si istri ini bercerai, maka laki-laki ini boleh menikah dengan bibinya, baik bibi dari ayah atau bibi dari jalur ibunya. Wa yahrumu minar rodoi ma yajuzu minan nasabi, apa yang diharamkan bagi dari jalur persusuan itu juga maksud terbalik ini. Wa yahrumu, dan diharamkan minar rodoi dari jalur persusuan ma yahrumu minan nasabi, semua keharaman yang timbul dari nasab. Jadi maksudnya adalah kalau dari jalur nasab ibu itu juga haram, maka dari jalur persusuan juga haram. Kemudian saudara dari jalur persusuan haram, maka bibinya persusuan, bibi dari saudara persusuan itu juga ikut haram, karena mengikuti pola dari jalur nasab. Neneknya saudara sesusuan itu juga ikut haram, karena apa? Sama dengan jalur nasab, nenek juga haram. Jadi kalau seorang anak laki-laki disusui oleh seorang ibu yang bukan ibu kandungnya, selain dia haram menikah dengan ibu susuannya, juga haram dengan neneknya, dengan nenek buyutnya, dan seterusnya. Seperti halnya tadi keharaman menurut jalur nasab. Sahabat pemirsa, teks kitab ini, bagian pasal ini sudah selesai saya baca. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Qadhi Abu Syuja dalam merumuskan 14 perempuan yang diharamkan menikah ini itu bukan ngarang sendiri, melainkan mendasarkan pada Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 22 sampai ayat 24. Nah, sahabat pemirsa nanti bisa melihat sendiri dalam Al-Quran dan terjemahannya. Di situ disebutkan bahwa ada 3 ayat berturut-turut yang menyebutkan keharaman menikah dengan perempuan-perempuan tertentu yang kalau dijumlah semuanya ada 14. Yang pertama ada janganlah kamu menikahi dengan wala tangkihu mana kahaba hukum. Janganlah kamu menikah dengan perempuan yang dinikahi oleh ayah-ayahnya, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Jadi berdasarkan materi ini, maka kita semua memiliki pedoman bahwa kalau misalnya seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang perempuan, maka dia harus memeriksa apakah ada hubungan terlarang. Nah, maksudnya ada hubungan larangan pernikahan yang terdapat di dalam ayat 22 sampai 24 An-Nisa ini. Apakah orang yang dia cintai itu termasuk dari 14 orang yang dilarang ini?
Kalau iya, berarti harus mundur teratur, harus tidak jadi menikah. Karena apa? Karena kalau pernikahannya dilanjutkan, maka ini pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat syarat tidak adanya mahram. Demikian sahabat pemirsa, materi pada kesempatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa, selamat beribadah di bulan Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.